Hampir tiada hari tanpa gerakan, tanpa gebrakan yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, atau yang populer disapa dengan KDM, Kang Deddy Mulyadi. Kali ini KDM menggebrak Kabupaten Subang, Jawa Barat. Nah, gebrakan apa gerangan yang membuat Subang geger dengan gerak cepatnya KDM? Kita simak ini. Luar biasa, ya. Luar biasa menurut saya, salut. Ini saya Pak Bupatinya, mana Bupati? Ini kita baru rapat dengan pengelola kawasan industri apa Bapak? Pabriknya apa yang akan dibangun segera? BYD. BYD itu pabrik apa? Pabrik mobil listrik. Butuh tenaga kerja berapa? 18.000 kumpul kapasiti. Kemudian kualifikasi pekerja yang dibutuhkan apa? Engineer. Dalam butuh waktu berapa tahun ke depan kami harus siapkan? Dalam waktu tahun ini, Pak. Tahun ini, oke. Pada tahun ini pemerintah Provinsi Jawa Barat harus menyiapkan 18.000 untuk calon tenaga kerja di BYD. Ya kan? Baik tenaga kerja terampilnya maupun tenaga kerja biasanya. Pak Bupati, siapin latihan. Siap. Ini gaya militer. Siap. Jangan kolokan. Siap. Tenaga kerja Subang itu tenaga kerja pemberani. Siap. Jangankan kerja di Subang, kerja di Jepang aja bagus. Siap. Kerja di Arab saja bagus. Masa kerja di sini nggak bagus? Siap kan tenaga kerjanya? Siap. Biayanya disiapin? Siap. Oke, aman. Ada kekurangan-kekurangan, Pak? Oke. Barusan rapat berapa menit? 20 menit. Menyelesaikan masalah yang banyak. 1. Listrik selesai. Jaringan jalan selesai. Akses pintu tol kita bicara hari Senin dengan Pak Menteri Menteri PU ya. Oke? Pokoknya Jawa Barat istimewa ya. Jadi tidak benar bahwa kesulitan lapangan kerja. Yang ada adalah satu perusahaan sudah ada 18.000 siap menampung tenaga kerja. Tinggal kemampuan warga Jabarnya untuk bekerja dengan baik, sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Dan yang paling utama, pembebasan lahannya harus langsung dengan pemilik lahan. Tidak boleh dengan calo, biar bisa membeli dengan harga yang sesuai dengan harga pasaran. Oke? Terima kasih ya. Pokoknya Subang, Jawa Barat. Mantap. Selamat buat warga Jawa Barat, khususnya Kabupaten Subang. Anda memiliki gubernur yang smart, cerdas, cepat, bergerak, simpel, efektif, efisien. 18.000 tenaga kerja, karyawan itu bukan jumlah yang sedikit tuh ya, sangat banyak untuk satu buah perusahaan, satu proyek. Luar biasa. Dan ini saya kira ada kaitannya dengan ketegasan Gubernur KDM beberapa hari kemarin yang bertekad akan memberantas aksi-aksi premanisme di tahun 2025 ini. Ya, karena saya yakin ketika premanisme tidak dihentikan, tidak diatasi dengan baik, investor-investor yang akan masuk menanamkan modalnya itu malas, akan berpikir berkali-kali lipat karena takut proyeknya, takut pekerjaannya terganggu oleh ulah-ulah preman, termasuk oleh ormas-ormas yang kemarin menjadi rame di Jawa Barat. Nah, ketika kemudian Kang Deddy Mulyadi menyatakan dengan tegas akan memberantas setiap aksi premanisme di Jawa Barat dengan diwujudkan membentuk apa yang disebut Satgas ya, Satgas anti premanisme. Ya, anggotanya terdiri dari TNI, Polri, juga unsur yang lain. Maka langsung disambut baik, ada investor yang cepat menangkap ini, akan membuat pabrik mobil listrik di Kabupaten Subang. 18.000 loh pegawainya. Ini pasti pabrik besar ya, mobil listrik ya. Besar sekali itu loh. 18.000 untuk tahap awal perusahaan yang baru akan dirintis, akan dibangun
tahun 2025 ini berarti kan cepat sekali dia mentargetkan. Luar biasa. Nah, berikutnya yang perlu diantisipasi juga, ini Satgasnya juga harus lebih dulu dibentuk nih Pak KDM, bukan ngajarin ya. Karena apa? Biasanya dalam konteks semacam ini, dalam proyek-proyek semacam ini, biasanya calo-calo berseliweran. Ormas juga berseliweran, minta jatah pengamanan tetek bengek. Calo-calo rekrutmen tenaga kerja juga biasanya berseliweran. Ini juga harus diantisipasi Pak, agar investor yang sudah positif, sudah mantap, ingin menanamkan investasinya, ingin membangun pabrik mobil listrik itu juga merasa nyaman, merasa aman, tidak takut dihantui oleh teror-teror yang tidak perlu. Kalau itu tidak dibarengi dengan ketegasan tersebut, memberantas calo, preman, nanti akan menjadi bumerang yang mestinya jadi, kemudian mundur gara-gara ternyata caloisme, premanisme tidak bisa diatasi dengan baik. Kayak dulu kan, kita ketika mau kedatangan Tesla dan lain sebagainya, tapi faktanya kemudian pemerintah kita tidak tegas menghadapi aksi-aksi premanisme, sehingga kemudian mundur. Oke, sekali lagi selamat buat warga Jawa Barat, khususnya Kabupaten Subang. Ini silakan dipersiapkan baik-baik ya. Tadi Pak Bupati sudah mengatakan siap, tinggal sistem rekrutmennya ini. Sekali lagi calo, baik calo yang mungkin akan datang dari eksternal, dari ormas-ormas dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maupun internal. Calo internal itu apa ya? Calo dari dalam Pemkab sendiri, dari dalam institusi dan sekitarnya ya, institusi pemerintahan Subang, baik institusi Pemkab maupun dinas-dinas yang lain terkait. Biasanya juga ini tradisi buruk, mental-mental oknum-oknum aparat kita memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Kesempatan emas, kesempatan besar yang mestinya didukung, disupport bersama-sama, tapi kemudian disalahgunakan. Mencoba menyelam sambil minum susu. Menyelam dalam air yang keruh gitu. Ya ikut menyambut baik, tapi dia ikut memanfaatkan kepentingan, ikut mengambil keuntungan yang tidak semestinya. Datang banyak juga biasanya sebelumnya dari oknum-oknum internal aparat pemerintah di Subang ini. Kalau nggak diantisipasi, calonnya bisa dari dalam instansi pemerintahan Subang sendiri. Iya, kalau kita ini tidak diawasi dengan tegas. Kalau sebelumnya seperti itu, calo-calo bergentayangan. Nah, ketika aksi premanisme percaloan eksternal bisa diatasi dengan baik, maka berikutnya adalah percaloan di internal Pemkab dan Pemprov Jawa Barat, ya. Pemkab Subang dan Pemprov Jawa Barat. Awasi oknum-oknum instansi pemerintah Pemprov Jawa Barat dan Kabupaten Subang untuk tidak ikut main-main percaloan, baik calo rekrutmen tenaga kerjanya maupun pengadaan tanahnya dan lain sebagainya terkait dengan proyek besar mobil listrik di Subang ini. Selamat, mudah-mudahan cepat terwujud, dan mudah-mudahan model begini, gerak cepat begini bisa ditiru oleh gubernur-gubernur yang lain di seluruh Indonesia, dan juga Pemkab atau Pemkot yang lain di seluruh Indonesia. Kalau kita ingin maju, ingin mencapai Indonesia Emas, ya harus begini, harus berjalan bareng antara Pemprov, aparat TNI Polri, semuanya harus beriringan, seia sekata. Kalau tidak ya susah. Pemkabnya sudah membuka peluang emas investasi, Pemprovnya juga begitu, tapi kemudian aparat yang lain tidak mendukung, aksi percaloan investasi premanismenya nggak diberantas, ya sama saja akan menggunting dalam lipatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.